Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya kasih judul khotbah saya yaitu heran tetapi meninggalkan Yesus. Heran tetapi meninggalkan Yesus. Matius 22 ayat 15 sampai 22 saya akan bacakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Dan ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa di mana Yesus sedang dijebak oleh orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi itu berunding dengan orang-orang Herodian untuk bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, satu pertanyaan yang sulit untuk Tuhan Yesus Kristus, karena sifat dari pertanyaan ini menjebak. Kalau Tuhan katakan, ya kamu harus membayar pajak kepada kaisar, ini artinya Yesus tidak bersimpati kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pada saat itu dijajah oleh orang Roma, ya. Yesus dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, ya. Lalu kalau Tuhan Yesus menjawab, "Jangan bayar pajak," ya. Hal ini akan membawa akibat juga kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan dianggap sebagai pengkhianat oleh mereka. Karena sifat dari pertanyaan ini adalah menjebak. Kalau dijawab iya juga salah, dijawab tidak pun juga Yesus juga akan dipersalahkan. Dan Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan ini dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan jawab, "Gambar dan tulisan siapakah yang ada di dalam dinar tersebut?" Ya. Lalu mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus dengan hikmatnya diberikan jawaban, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban Tuhan Yesus ini amat sangat mengherankan mereka, atau dengan kata lain mereka takjub dengan hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pada saat ini kita sedang juga diperhadapkan pada situasi yang sama. Kita tidak boleh beribadah, ya, oleh karena kita harus diisolir di rumah. Ibadah harus online. Awal-awal dari himbauan pemerintah ini, banyak kita yang beranggapan bahwa kalau kita memenuhi himbauan pemerintah, artinya kita tidak tunduk pada Tuhan, ya. Kita lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan pemerintah daripada Tuhan, ya. Lalu kalau kita tidak lakukan himbauan tersebut, kita artinya
tidak tunduk kepada pemerintah. Ya, satu tindakan yang sulit ketika kita harus melakukan ibadah online. Di satu pihak, ya, kita dianggap sebagai takut kepada pemerintah. Ya, kalau kita tidak melakukan itu dan tetap ibadah di dalam gereja, artinya kita tidak takluk kepada pemerintah. Ya, kita menjadi seorang yang keras kepala kepada pemerintah. Ya, nah, jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang-orang Farisi dan orang banyak pada saat itu yang bertujuan mau menjebak Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, membuat mereka menjadi terheran-heran, atau dengan kata lain, membuat mereka kagum. Wow, satu jawaban yang di luar logika mereka. Ya, mereka kagum dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, mereka kagum, mereka heran. Dan lebih mengherankan lagi, ketika mereka heran dan kagum, ayat 22 dikatakan mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka kagum atau mereka heran pada saat itu, tetapi mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Harusnya kalau mereka heran, kalau mereka kagum saat itu, mereka akan semakin dekat kepada Tuhan Yesus dan ingin mengetahui siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Kenapa mereka kagum lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Karena hati mereka tertutup untuk Tuhan Yesus. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah pemberontak, pengkhianat yang harus dijatuhkan dan dihukum pada saat itu. Bapak Ibu, tidak usah heran ketika mereka kagum lalu mereka meninggalkan Tuhan Yesus, karena hati mereka tertutup. Kita heran justru kepada orang-orang yang mengalami kekaguman kepada Tuhan Yesus, ya, mengalami mujizat Tuhan, Tuhan berperkara di dalam kehidupannya dipulihkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan Yesus atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ini banyak orang-orang seperti itu. Sekalipun mereka orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Hidup tidak mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan merasa Tuhan Yesus tidak campur tangan di dalam kehidupannya. Ada perasaan ketakutan, kekhawatiran yang melanda kehidupannya. Seolah-olah Yesus tidak ada di dalam kehidupannya, tidak menyertai kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, tidak cukup jadi orang Kristen itu kita heran, kita kagum dengan Tuhan Yesus. Kagum karena apa? Karena kita menikmati mujizat Tuhan, karena kita menikmati pemulihan Tuhan. Atau juga kita kagum menjadi orang Kristen oleh karena apa? Gereja kita bagus. Ya, gereja yang kita masuki ini adalah gereja yang terbesar, gereja yang luar biasa pelayanannya. Atau kita kagum dengan pendetanya yang bisa pandai khotbah dibandingkan pendeta-pendeta yang lain, atau doktrin-doktrinnya itu paling benar dibandingkan gereja yang lain. Bapak Ibu, kalau kita heran atau kita kagum dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus oleh karena kita mengalami mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan, atau gereja kita atau pendeta kita itu luar biasa dan kita menjadi orang Kristen, saya yakin lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Memang kita masih tetap menjadi orang Kristen, tetapi hidup kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa membuka hati, bukan sekedar hanya heran dan kagum kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan seketika Roh Tuhan mulai saat itu akan tinggal di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita.
Roh Tuhan itu akan membimbing kehidupan kita. Roh Tuhan itu akan mengendalikan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita dan untuk kita hidup sebagai orang-orang percaya. Kita percaya bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita hidup mengandalkan Tuhan bukan karena kedagingan kita, tetapi karena Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak meninggalkan Tuhan, artinya apa? Ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan. Saat-saat ini diperlukan doa. Saat-saat seperti ini diperlukan persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saat-saat seperti ini dibutuhkan persekutuan dengan sesama yang saling menguatkan satu sama lain. Disitulah Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak mau seperti orang Farisi yang cuma kagum tetapi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ada di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia akan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.